Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini kita akan coba mempraktekkan teknik preprocessing yang ada pada Orange Data Mining. Nah, mungkin nanti sebenarnya di dalam Orange Data Mining itu sendiri banyak sekali teknik-teknik ya mengenai preproses gitu ya. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan, saya akan mendemokan dua teknik saja terkait preprocessing yang ada pada Orange Data Mining. Oke, yang pertama kita coba ambil widget file. Nah, di sini kita pilih, kita menggunakan yang ini ya, yang bawaan dari Orange Data Mining-nya, yaitu dataset Brown Select. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan di dalam informasinya, dalam informasi data tersebut bahwa ada 186 baris dan 79 feature. Lalu ada namanya 1,5% missing values. Artinya apa? Di dalam data yang sudah kita pilih ini ternyata terdapat data-data yang missing gitu ya. Yang memang nanti kita akan rapikan datanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tutup. Untuk melihat datanya, teman-teman nanti bisa menggunakan namanya data table ya. Tapi kita coba rename ya. Ini kita rename, coba file. Namanya adalah Brown Selected gitu ya. .tab. Oke. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat di sini. Kalau kita mau lihat datanya, kita bisa panggil widgetnya, yaitu namanya widgetnya data table gitu ya. Nah, ini kita bisa rename juga, misalnya data table, data ketika bisa data original gitu ya. Supaya nanti kita bisa lihat perbedaan dari setiap data yang sudah kita lakukan preprocessing gitu ya. Nah, di sini data original kita bisa lihat nih datanya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, kalau untuk yang berwarna abu-abu tua ini, berarti ini adalah target ya. Target atau kelasnya. Jadi di dalam data itu kita bisa membedakan mana itu fitur, mana itu target, kelas, atau mana itu meta. Meta itu artinya teks biasa ya. Nah, kalau atribut atau target atau kelas gitu ya. Nah, di dalam data itu sebagai ininya, sebagai tujuannya. Nah, kalau fitur ini adalah parameter-parameter atau acuan-acuan yang mendukung dari si tujuan tersebut. Nah, misalnya gitu. Kok kalau yang dinamakan misalnya protease ini informasinya apa sih? Alpha 0-nya berapa, alpha 7-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, alpha 0 dan alpha sampai alpha terakhir itu adalah sebagai feature, karena dia kan warnanya putih nih di sini. Nah, dia sebagai feature, sebagai data pendukung dari dari sebuah tujuan namanya kelas atau target. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, kita ambil satu deh ya. Nah, di dalam alpha 0 ini kan kita lihat nih, ada yang memang missing values, dia isinya tanda tanya nih ya. Ada baris pertama, ke-82, 111, 139 gitu ya. Nah, ini adalah kita bisa melihat contoh-contoh data yang terdapat missing gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk bisa memperbaiki data tersebut? Ada beberapa teknik. Nah, yang sekarang ini yang kita pakai adalah nanti kita menggunakan teknik namanya input missing values. Nah, di dalam input missing values juga nanti terdapat tiga gitu ya, tiga jenis teknik yang akan kita pilih. Nah, di sini kita coba sambung dari file Brown Select ini, kita sambung ada namanya preprocess nih, teman-teman. Ini kita ambil, oke. Nah, terus di sini kita klik dua kali. Nah, biasanya di dalam Orange Data Mining ini, kalau kita klik preprocess, dia sudah ada defaultnya lah, teknik preprocess yang default.
adalah namanya normal feature. Tapi kita nggak menggunakan ini nih. Nah, ini kita bisa hapus normal feature-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilihnya adalah input missing values. Ini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada 3 nih teman-teman pilihannya. Yang pertama itu adalah average atau most frequent. Artinya apa? Untuk data-data yang tadi missing, yang tanda tanya tadi ya, dia akan diisikan berdasarkan rata-rata atau nilai yang paling sering muncul gitu ya. Most frekuensinya yang paling banyak tuh yang mana sih? Nah, itu. Yang kedua adalah replace with random value, artinya kita mengganti nilai yang tadi missing tadi itu yang tanda tanya itu dengan nilai acak, nilainya secara acak lah. Yang ketiga itu adalah remove row with missing values. Untuk data-data yang memiliki missing baris data yang memiliki missing values, dia akan dihapus nih datanya. Nah, nanti kita bisa lihat masing-masing perbedaannya nih. Nah, yang pertama sekarang kita pilih yang ini dulu teman-teman, average most frequent. Nah, nanti ini kita beda ini penamaannya. Rename dalam kurung average atau most frequent gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masukin data table-nya. Nah, ini adalah nama data table-nya yang ini. Yang sudah kita ganti gitu ya. Nah, perbedaannya seperti apa sih? Perbedaannya kita bisa lihat dari sini nih teman-teman. Nah, ini data original. Ini yang most frequent. Oke. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita kecilin aja nih teman-teman. Bisa kita seperti ini, dikecilin. Nah, ini kita kecilin juga supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, contohnya apa yang tadi? Yang tadi adalah misalnya baris pertama nih. Baris pertama itu kan tanda tanya nih. Nah, baris pertama tanda tanya ini ketika kita sudah lakukan pre-process tadi menggunakan average atau most frequent, maka dia akan diisi seperti ini nih. Min 0.00274 seperti itu. Nah, nanti semua data-datanya sudah tidak ada yang missing. Secara baris masih tetap ada 186 baris, tapi dia sudah tidak memiliki data yang missing. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita bisa masukin lagi gini ya, preproses yang kedua. Terus ini kita pilih data table juga. Ini kita pilihnya yang tadi input juga, tapi kita pilihnya replace with random values. Nah, ini kita namain aja dalam kurung replace with random value. Nah, ini juga sama kita. Nah, nanti kita bisa lihat nih masing-masing perbedaannya. Nah, tadi kan minus 0 sekian ya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih perbedaannya nih. Nah, kalau yang average itu kan diisinya min 0.00274. Nah, kalau yang kita menggunakan namanya replace with random values, dia diisinya 0.033. Nah, ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan nilai acak. Nah, yang terakhir adalah preproses. Ininya tetap kita hapus, pilih input, kita pilih remove. Nah, di sini kita rename aja, remove row, gitu aja ya. Kita namainnya remove rows. Nah, kalau yang kedua tadi kan hampir sama dengan yang preproses average most frequent. Artinya apa? Dia tidak ada missing data, tapi secara baris dia tetap 186. Kan data originalnya 186 ya. Nah, tetapi perbedaannya untuk yang kita pakai yang remove row nih. Kalau ketika remove row, yang tadinya 186 itu ada missing data, ketika kita pilih preprosesnya remove row, maka dia akan disisakan 70 baris. Jadi ketika salah satu baris ini, misalnya baris pertama, kedua, dan lain sebagainya gitu ya, baik itu di kolom alpha 0 atau alpha berapa lah ya, ketika dia ada missing, dia langsung dihapus tuh teman-teman. Nah, ini kan dia makin sedikit ya datanya gitu ya. Nah, ini adalah teknik preproses yang ada di Orange Data Mining
yaitu mengenai tentang input missing values. Oke, ini yang pertama terkait teknik preprocessing yang ada di ORES Data Mining. Nah, sekarang teknik yang kedua yang bisa saya demokan di sini adalah bagaimana kita menormalisasikan feature, gitu, menuliskan angka ya, nilai yang ada pada feature. Artinya apa? Nah, mungkin aja nanti kita memiliki data yang secara distribusi datanya itu antara nilai terendah, nilai tertinggi itu jauh. Nah, sehingga kita bisa normalisasikan supaya nilai ini tidak terlalu jomplang jauhnya gitu. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Pertama, kita pilih file. Nah, ini kita bisa kecilin dulu. Nah, ini file. Terus kita sebentar, kita ini dulu ya. Kita geser dulu nih teman-teman biar kelihatan jelas. Oke, nah, file kita pilihnya yang cabai rawit ya, teman-teman. Teman-teman bisa cari misalnya di filenya, file Vaktikum yang sudah disediakan, pilihnya cabai rawit nih. Nah, kita rename aja nih. Ini cabai rawit. Apa tadi? XLS gitu ya. Benar nggak ya? Dia tipenya apa? Iya, oke, tipenya Excel ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat datanya nih. Nah, di sini kan kelihatan nih teman-teman, dia nggak ada missing data kan, nggak ada missing nggak ada nilai yang missing kan. Nah, artinya semua datanya tuh terisi. Tapi kalau kita lihat di data tabelnya ini teman-teman, perhatiin. Kita contoh deh seperti ini ya. Nah, ini kan nilai terkecil tuh 0,1 ya. Jadi ini kan ada data panen cabai rawit, cuma secara data ini terlalu jauh nih. Misalnya Papua kan 0 nih nilainya, Jakarta juga nggak punya banyak panen. Nah, dia angkanya 1 kan. Nah, dibandingkan dengan yang Jawa Timur misalnya sampai 500 ya? 578.800. Nah, ini kan jauh nih teman-teman, 0 ke 578.000 kan jauh ya. Nah, kita bisa menggunakan namanya feature yang ada di preprocessing itu namanya normalize. Nah, caranya gimana? Kita sama seperti yang tadi, kita ke preprocess gitu ya. Terus kita pilihnya nih. Nah, misalnya kalau ininya sudah, misalnya ini kehapus nih atau ketutup. Nah, kalian pilihnya yang ini aja, normalize feature. Nah, ini diklik. Nah, di sini kita pilih interval, normalize to interval 0 dan 1. Jadi nilainya itu cuma 0 sampai 1 aja gitu teman-teman. Secara angka kan nggak terlalu jauh ya. Kalau tadi kan misal 0 sampai ke 578.000 itu kan terlalu jauh. Nah, kalau ini cuma dibuat range-nya itu 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, di sini kita pakai preprocess dalam kurung normalize feature interval gitu ya. Kita namain gitu lah, interval 0,01 gitu ya. Oke. Nah, terus kita seperti ini ke data table. Nah, gini nih teman-teman, data table kita namain aja seperti ini. Nah, ini data originalnya. Data originalnya itu seperti ini, kan angkanya besar ya. Nah, sekarang kita lihat angka yang sudah data yang sudah di preprocess menggunakan normalize feature. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi kan angkanya itu cuma seperti ini nih. Kalau tadi kan 0 sampai berapa ya? 570.000. Nah, kalau ini cuma 1, 0, sekian, 0, sekian gitu kan. Nah, ini kan nggak tahu jauh nih secara angkanya gitu ya teman-teman. Bagi Jawa Timur, misalnya kalau kita lihat Jawa Timur itu karena dia paling tinggi kan, 578.000, dia dihitungin jadi 1 seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi ini adalah salah satu teknik yang ada di ORES Data Mining. Jadi secara teknik banyak ya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Bisa kelihatan secara teknik preprosesnya. Nah, di sini saya mendemokan hanya 2 saja terkait
preprocessing, yaitu adalah input missing values dan normalize feature gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait demo preproses yang ada pada Orange Data Mining. Sampai ketemu lagi di demo praktek Orange Data Mining selanjutnya. Terima kasih.